Coba kalian tengok dulu gambar abang kita yang satu ini. Kalian kenal? Inilah orang buangan PDIP yang sekarang sudah menjadi mutiara. Tidak salah pilih tempat. Dan keputusannya keluar dari tempat yang lama sudah bulat. Bukan cuman bulat, tapi tepat. Ya, itu dia. Dan tahu enggak kalian, ternyata kalau menurutku ini ya, kalau menurutku, bagiku ini adalah salah seorang menteri yang paling bersinar dari menteri yang lainnya. Dibandingkan dengan Natalius Pigai. Aduh, Bapak Prabowo, tolong dulu dimonitor dulu anggota Bapak yang satu itulah. Nah, kita nggak mau fokus ke situ. Kita mau fokus dulu sama Bang Ara. Tahu kalian, beliau baru saja membuat beberapa gebrakan. Ya, gebrakan pertama, ya, beliau, ya, Bapak Ara ini akan menjual rumah sitaan dari koruptor, dijual murah kepada rakyat. Wih, luar biasa. Ketemu Jaksa Agung, bagaimana tanah-tanah sitaan dari koruptor itu. Saya barusan bicara dengan Pak Ate, Kepala BPKP, hari Kamis saya ke tempatnya, jam 2 siang, untuk masuk ke Dirjen Kekayaan Negara, dan saya mohon itu bisa dibagikan atau dijual dengan murah kepada rakyat. Jadi kalau komponen tanah itu kan sangat tinggi, ya berapa persen daripada harga jual. Jadi kalau tanahnya bisa diberikan dengan murah, dan juga atau gratis kepada rakyat, kemudian dia punya material bangunan untuk bangun rumahnya juga bisa murah, saya rasa kita bisa benar-benar kasih harga murah buat rakyat. Karena tapi tolong ini agak dimonitor juga, Pak. Jangan nanti anak buah Bapak disita dari koruptor, ya, dijual murah lagi kepada koruptor yang lain. Pastikan, Pak, yang beli itu rakyat, bukan koruptor. Gitu loh, ya. Jadi ini jujur saja, Pak, aku tanya dulu sama Bapak, itu udah termasuk belum tanahnya si Tom Lembong, Pak? Ya, Tom Lembong, Nazarudin, dan juga calon-calon koruptor lainnya itu, Pak. Tolong diincar-incar mana tanah yang bagus, Pak. Loh, kok gitu kali Opung? Percaya kali Opung bakalan ada koruptor lagi yang ditangkap? Ada. Yakinlah kalian ada. Kalau misalnya Kejaksaan Agung, ya kan, sedang mengincar siapa pelaku koruptor, kalau Bang Ara ini tugasnya mengincar mana tanah yang bisa dijual ke rakyat. Ya, kenapa? Nggak salah, ya kan? Karena apa? Ya daripada tanah itu nggak terpakai, lebih bagus dijual murah kepada rakyat, kan begitu. Tapi pastikan juga, Pak, jangan semuanya pemilih Bapak nanti yang beli. Bagi rata, Pak, kalau bisa pemilihku pun dapat, Pak. Ya, itu dia. Ini kan jelas-jelas ya meresahkan para koruptor, kan begitu. Karena apa? Dia belinya 5 miliar, dijual seharga 500 juta. 500 juta itu dibagi menjadi beberapa kapling. Dapatlah satu kapling, ya, lebarnya itu 15 kali 20. Satu kapling itu cuma sekitar 50 juta. Ya, itulah makanya aku bilang jangan kalian jadi koruptor, biar jangan dijual murah tanah kalian. Jadi nanti kalian, ya, jangan salah persepsi. Nanti kalau misalnya ada tanah kosong, ya kan, ada dijual, dibikin pelangkan begitu kan, tanah dijual murah, ingat ya, itu bukan, belum tentu itu tanah koruptor. Ya, jangan langsung berpikiran ke situ kalian. Ya, pokoknya tanah koruptor itu adalah tanah yang memang betul-betul hasil sitaan dari kejaksaan. Ingat ya, hasil sitaan. Ya, jangan kalian tengok ada jual rumah murah langsung kalian bilang itu tanah koruptor. Itu dia, ya. Setelah itu apa, ya, beliau ini juga sedang menggerakkan, ya, gerakan membangun 5 juta rumah untuk masyarakat. tadi malam saya undang 4 pengusaha besar ke rumah saya. Saya senang dari 4 grup besar, dari grup Barito Pak Prayogo, dari grup Adaru Pak Boy Thohir,
dari Sinarmas Pak Franky, dari satu lagi Pak Aguan Agung Sedayu, semua empat-empatnya komit untuk membantu rumah buat rakyat Indonesia. Ya, tadi malam saya rasa saya transparan saja, ya. Saya undang, ayo dong teman-teman senior-senior yang sudah besar, bantu dong ini buat rumah rakyat. Semuanya siap. Coba bayangkan kalian ya, 5 juta rumah, sedangkan Joko Widodo kemarin cuma 1 juta. Ini bukan Joko Widodo, Wak. Ini cuma menteri. Lebih canggih berarti otaknya daripada Jokowi, iya kan? Itu artinya apa? Itu artinya memang betul-betul negara hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Iya dong. Artinya apa? Bapak Prabowo berarti lebih paten daripada Bapak Jokowi. Itu dia ya. Jadi kalau kukatakan ya, Menteri Perumahan Pemukiman ini kenapa nggak dari dulu dibikin? Kenapa bilang? Karena aku juga sampai sekarang belum punya tanah. Pengen juga dong beli rumah koruptor. Ya itu dia ya, bukan maksudnya gini ya, selama ini kan Kementerian PUPR itu kan digabung Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ya, harusnya memang dibedakan, jadi fokus gitu. Jadi selama ini Menteri PUPR itu yang kunilai ya, hanya terfokus kepada proyek-proyek besar infrastruktur ya, dan juga sehingga perumahan rakyat ini agak terabaikan. Jadi kalau ku bilang ini sudah langkah yang tepat, luar biasa. Memang ya, Bapak Prabowo ini adalah orang-orang visioner ya kan. Tapi ingat, di balik Bapak Prabowo ada siapa? Ada orang-orang pintar yang berpikirkan bagaimana bangsa kita ini ke depannya ya. Dan juga tahu enggak kalian ya, Bapak Marwarar Sirait ini punya program membangun 5 juta rumah. Itu enggak main-main. Beliau menggandeng 4 bos besar. Ya. 4 bos besar digandeng ya untuk mendukung program pengadaan 5 juta rumah ini ya. Jadi 4 bos besar ini ya katakanlah mereka itu menerima profit, tapi goal mereka yang utama itu adalah kesejahteraan rakyat, bukan profit. Itulah perbedaannya Marwarar Sirait dengan Refli Harun. Marwarar Sirait mengumpulkan beberapa anak bangsa untuk memikirkan kesejahteraan masyarakat ya. Refli Harun mengumpulkan beberapa orang yang katanya tokoh nasional untuk bikin masalah di tengah-tengah masyarakat. Beda. Makanya itu yang bikin mereka jengkel. Kenapa bilang? Karena masing-masing menteri ya di setiap kementerian ternyata yang ini bersinar, bersinar. Itu ya, sementara sinar mereka redup. Refli Harun redup, Said Didu redup, Abraham Samad samar-samar, Roy Suryo nggak jelas. Bahwa kasus ini lebih mudah daripada kasus-kasus lainnya, sehingga mungkin inilah jalan masuk mereka. Tapi untuk lebih detailnya lagi, mungkin di sini banyak teman-teman saya lain. Semua kasus-kasus yang dilakukan itu adalah kasus-kasus dugaan korupsi dan gratifikasi. Kamu ingat saja, begitu di KPU saja, begitu dibacakan beliau menang, dia sudah mengatakan saya akan menghapus korupsi. Itu kata-katanya. Sehingga kemudian kita excited juga untuk melihat bagaimana KPK ke depan. Oleh sebab itu tantangannya ke depan adalah bagaimana orang-orang yang datang ke KPK itu antara dirinya dengan Tuhan. Saya selalu bilang begitu. Tahu dari perilaku konflik of interest seperti yang kalian lihat. Jadi sekali lagi itu gambar besarnya tentu persoalan nasional harus dibereskan dulu. Aduh, orang lagi repot memikirkan bagaimana membangun bangsa. Kalian repot kali kalian masalah pupu papa. Terus pupu papa. Heboh kali kalian. Makanya aku bilang ya, jadi tahu ndak kalian ya, di Kementerian Perumahan Rakyat dan Pemukiman ini ya, ada satu yang membuat aku terkesima dan juga takjub. Karena apa bilang? Siapa menterinya? Marwarar Sirait. Dan siapa wakil menterinya? Bang Fahri Hamzah. Kalian sadar nggak kalau kemarin mereka itu berasal dari
partai buangan masing-masing. Mereka itu ternyata sama-sama buangan dari partai masing-masing. Yang satu dibuang dari PDIP, yang satu dibuang dari PKS. Dan ternyata mereka bisa bersinergi. Makanya ku bilang dari kemarin sama kalian, bahwasanya kabinet Bapak Prabowo ini adalah kabinet rekonsiliasi. Iya. Coba bayangkan dulu waktu PKS, ya waktu Fahri Hamzah masih di PKS, Marwar masih di di PDIP, ya kita nggak bisa berpikir bahwasanya mereka akan bisa bersatu. Siapa yang mempersatukan? Bapak Prabowo. Dan juga semangat persatuan dan kesatuan. Ya, jadi itu artinya sengsara membawa nikmat. Dibuang dari tempat yang lama, pindah ke tempat yang baru, dan mendapatkan rezeki yang baru. Itu dia. Narepilih Harun. Keluar dari tempat lama, ya, sampai sekarang belum dapat tempat. Abraham sama begitu juga, Rosuryo begitu juga, Dokter Tipa begitu juga, sama semua jenisnya. Harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Aduh, makanya aku bilang ya, dan juga tahu ndak kalian, ya Bang Marwarar ini jujur saja, ya ketika mereka rapat, kalau nggak salah dengan Komisi 3 kalau nggak salah itu ya, mereka itu rapat mengenai bagaimana rencana kementerian yang dipimpin oleh Bang Ara ini. Dia mengatakan begini, ya Pak, bisa nggak minta tolong, kalau bisa kita lakukan efisiensi terhadap setiap pengeluaran yang dikeluarkan untuk program-program yang kami adakan. Coba. Saya baru seminggu jadi menteri, seminggu. Efisiensi, Ketua. Saya lama di corporate. Boleh nggak kita masukkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara? Saya ingin, kayak di perusahaan saya dulu ada, misalnya saya punya restoran cukup banyak, Ketua, kita bikin central kitchen. Belanja beras untuk satu restoran dengan 24 restoran, beda, Ketua, harganya. Banyak kemudahan yang dapat. Semen, kalau kita mau bangun 3 juta rumah, saya udah hitung angkanya belasan triliun. Kalau kita deal sama pabrik semen, kemudian kita minta diskon, itu baru satu. Itu bisa diskon berapa? Akan murah harga jual buat rakyat. Karena biaya-biaya untuk materialnya akan turun. Nah, boleh nggak saya lakukan itu? Efisiensi uang negara, sehingga nanti harga-harga rumah bukan naik tapi turun, Ketua. Jadi kita bukan hanya sekedar mengamankan uang negara, tapi juga membuat efisien uang negara. Caranya gimana? Boleh nggak yang bagus-bagus dari korporasi? Central purchasing. Ada ratusan bahan material properti untuk rumah, Ketua. Ketua pasti tahu dan teman-teman. Kalau itu kita bisa bikin satu, itu akan terjadi penghematan yang luar biasa. Boleh nggak diizinkan oleh anggota DPR saya melakukan penghematan? Bukan hanya mengamankan uang negara. Supaya apa tujuan saya? Supaya harga rumah turun, jadinya pembeli rakyat bisa membeli rumah dengan harga lebih murah. Baru kali ini ada menteri yang memikirkan efisiensi, ya. Sebelum-sebelumnya kebanyakan, ya, rata-rata menteri itu bagaimana harga barang 500.000 bisa jadi 1 juta. Baru ini berpikir, ya, ada menteri berpikir bagaimana harganya barang itu 500.000 di pasaran bisa mereka beli dengan harga 450.000. Ya, kalau kita bisa beli di pasaran, kenapa enggak kita beli dalam jumlah yang banyak, kita beli ke pabriknya langsung. Itu adalah itu adalah pola pikir mindset seseorang yang memikirkan bagaimana supaya tidak memboros-boroskan anggaran.
Itu dia, ya kan? Tapi coba, tahu ndak kalian, ada beberapa orang, aku agak malu juga ini. Ya kan, oke lah. Never mind untuk Bang Ara kan begitu kan. Tapi coba ada satu menteri belum apa-apa udah minta staf 2.400 staf. Kementerian yang lama cuma ada 800 stafnya. Yang sekarang yang baru dia tambah jadi 2.400 staf. Untuk penggajian saja dia minta 8,5 triliun. Siapa itu? Kalian tahu sendirilah, malu aku bilangnya. Makanya kita bilang, ya kan, kita harapkan dari pemerintahan Bapak Prabowo sebelum dana itu dicairkan dan juga di ACC, ya harus dimonitor dulu itu, evaluasi ulang dulu. Ya, makanya aku bilang ya, dari semua, kalau orang memproduksi motor, pabrik memproduksi motor, kalau misalnya 100 motor diproduksi, itu biasanya ada satu yang gagal. Maklumi aja lah, perbaiki gitu. Tapi salut dulu untuk Bang Ara. Ya, itu dia. Jadi memang beliau itu betul-betul bekerja sesuai dengan fungsinya gitu loh ya. Dan bisa dikatakan ya, beliau adalah pure seorang pengusaha sebetulnya. Pengusaha dan juga politisi. Jadi beliau itu tahu ya apa saja yang bisa beliau lakukan itu untuk kesejahteraan rakyat ya. Jadi kalau ku katakan sih sebetulnya ya, kalau kita flashback lagi apa yang dialami Bang Ara ini memang sungguh sangat menyedihkan. Karena apa? Ya tahu sendirilah kalian, 2014 dia sudah diancang-ancang Bapak Jokowi ya, waktu itu menjadi menteri, rupanya dijegal. Yang menjegal mama-mama pula. Cuman mama-mamanya ini beda ini. Besar kali pengaruhnya. Itu dia, makanya aku bilang ya kan, itu 2014 2019 mau dibikin dia lagi jadi menteri, dijegal lagi, mama lagi, yang itu juga orangnya lagi. Dan tahu ndak kalian ya, kawan ini sudah 15 tahun menjadi anggota DPR RI ya, dan tidak pernah dia itu tidak dipilih selama 15 tahun itu di daerah pemilihannya SMS Subang, Majalengka, Sumedang kalau nggak salah ya. Tapi tahu ndak kalian, di ujung-ujungnya ketika beliau itu agak bisa dikatakan ya lebih mengarahkan dukungannya kepada Bapak Jokowi ya, dan lebih mendengarkan Bapak Jokowi, akhirnya tahu nggak, dipindah dapilnya dari SMS Sumedang, Majalengka dan juga Subang, dipindahlah ke Kabupaten Bogor. Dipindah ke Kabupaten Bogor, tahu nggak kalian, nggak ada yang milih. Makanya aku bilang ya, setiap orang-orang buangan dari PDIP itu biasanya berhasil semua itu. Siapa-siapa aja rupanya pun orang buangan dari PDIP. Budiman Sujatmiko, Marwar Sirait, Gibran, Bapak Jokowi, Kaisang, Bobi. Tahu kalian, itu yang orang yang kusebutkan satu persatu itu orang-orang yang punya masa depan cerah di perpolitikan Indonesia. Dan partai yang ditinggalkannya makin lama makin suram. Aduh, itulah namanya sengsara membawa nikmat. Ya, jadi kalau kukatakan program-program yang dicanangkan oleh Bang Ara ini bisa dikatakan melebihi bahkan daripada kementerian sebelumnya ya. Kita harapkan ke depannya Bang Ara ya, doa kami ya, supaya lebih banyak lagi koruptor ditangkap. Karena apa? Supaya lebih banyak tanah murah. Itu harapan kami, Bang. Kalaupun cuma 1 juta dikorupsi, Pak, tangkap aja. Yang penting dapat tanahnya. Kenapa enggak kan begitu? Mumpung ada yang murah.
Nggak peduli kita mau tanam mantan koruptor pun juga karena koruptor pun jadilah. Yang penting dapatan kan begitu ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak ya. Apapun yang menjadi kebijakan Bapak Presiden Prabowo melalui kementeriannya ya, kita dukung itu semuanya. Dan yakinkan diri kita bahwasanya semuanya itu semata-mata untuk kemakmuran rakyat, oke? Jadi salam Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati.